Kita mau ngecek apakah ini ngapus-hapus atau serius atau benar. Kita cek ya, kita telepon. Oke ya? Oh ya, oke. Mau wanti-wanti juga buat yang lain kan. Hati-hati buat teman-teman semua ya. Jangan udah percaya. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak ceritanya? Ya, ini untuk nomor rekening bendahara Mas Baim sudah saya kirimkan ya. Oh. Ya, nantinya Pak apabila sudah diselesaikan untuk transaksinya, tolong bukti transaksinya nantinya ditandatangani ya. Bukti transaksinya ditandatangani. Di bukti struk pengirimannya ditandatangani. Oh ya lupa, ini saya transfernya berapa Pak? Sesuai keterangan di surat OJK-nya Pak, 3.750.000. Oh 3 juta ya Pak. Kalau duit saya nggak cukup 3 juta gimana Pak? Uang Bapak ada berapa? Uang saya ada cuman ini saya pegang 750.000. Gimana Pak? 750.000. Uang Bapak cuma 750.000. Iya, gimana ini? Silakan, ini kan saya bilang silakan usaha dulu Pak. Kalau memang mau diselesaikan. Oh, harus segitu ya Mas. Kalau 150.000 nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Sesuai keterangan yang disampaikan sama surat OJK. Oh, berarti saya mau dapat duit 10 juta harus 100 juta apa 10 juta ini? Ini kemarin yang disampaikan sama Mas Baim berapa Pak? Ya saya nggak tahu, makanya lupa, saya gemetar ya. Terima duit berapa ini bagaimana? Boleh di transaksinya masih ada? Iya boleh, saya menjelasin lagi Pak. Aku nggak ngerti piye. Bukti transaksinya masih ada? Aku nggak lagi di toilet buka ini sampean ngomong aja. Transaksinya bagaimana ini? Aku nggak ngerti. Bukti transaksinya masih ada? Bukti transaksi apa ini Pak? Bukti transaksi yang saya kirimkan kemarin beserta surat OJK. Sampean bacain aja Pak, aku lagi nggak konsen sama HP. Aku yang penting nelpon sampean ya. Ini Pak, ini saya mau begini, ini kejelasannya gimana? Kalau memang tidak mau Pak, kami batalkan. Lu enggak kan saya enggak ngerti, sampean jelasin lagi toh Pak. Ini dari kemarin Pak saya kirimkan surat OJK-nya. Belum sampai sekarang belum dimengerti. Iya makanya. Sedangkan kemarin Bapak bilang sudah mengerti. Iya, butuh dijelaskan lagi Pak, bagaimana kira-kira. Oke Pak, jadi begini, silakan dibaca ulang surat OJK-nya kalau memang bersedia ya. Terima kasih. Oke. Iya kan? Telepon lagi. Nomornya cuma satu ya, nomornya? Nomornya 2 sih, ada yang kemarin tuh yang Mas Baim itu. Pak mau video call apa telepon biasa Mas? Telepon biasa aja. Halo. Ini beneran duitnya 100 juta ya Pak? Ya benar Pak. Oh, setelah tak lihat tadi 100 juta. Gimana? 100 juta terus saya harus bayar 350.000. Berapa Mas? 3.750.000. Oh, 3.750.000 dan harus hari ini ya? Iya. Oh. Nanti kalau misalnya saya sudah transfer, apakah 100 jutanya langsung balik ke saya atau gimana itu Pak? Langsung Pak, langsung diaktifkan. Langsung diaktifkan atau langsung menghilang Pak nomornya? Langsung diaktifkan Pak. Dalam artian diaktifkan ini gimana? Langsung seperti apa ini? Kalau misalnya enggak langsung gimana? Masuk Pak, ini dari tadi saya konfirmasi Pak ya. Ini dari tadi saya jelaskan, Bapak tidak mengerti-ngerti. Ya makanya saya telepon, kan ya siapa seneng kan dapat duit 100 juta, tapi kalau nggak ngerti kan ya
bagaimana nanti kalau saya ketipu kayak apa kan sekarang banyak yang nipu-nipu gitu loh Pak. Kan saya memastikan gimana. Halo? Jadi ini gimana Pak? Loh, lah ya, sampean jelaskan prosedurnya setelah saya kirim 3.750.000 terus Saya kan sudah jelaskan kemarin Pak. ya saya kan gemetaran Pak, kan kemarin juga sambil kerja Gemetaran nggak bagaimana fokus. Pak? Sedangkan saya jelaskan kemarin sudah dimengerti. Jadi nggak mau menjelaskan lagi, berarti ya sudah. Berarti kalau nggak dijelaskan ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Nggak jadi. Iya dah. Oke teman-teman, jadi kalau apa namanya kita itu ketemu sama penipu ya sekali lagi ketemu sama penipu. Pesannya dihapus. Oh, pesannya dihapus. sini mas. Dia udah curiga dia. Sini kita tunjukin ya buat teman-teman semuanya. Dari awal aja Mas. Saya awal kan ngikuti alurnya. Jadi ya. Alamat saya. Oke, ada alamat sampean. Jangan. Foto ya. Jangan. Nah ini. Oke, berarti kita ngomong aja berarti. Jadi buat teman-teman semuanya, ini kan sebenarnya penipuan ya. Kalau penipuan ketemu sama orang yang belgedes kayak saya ini ya pastilah kita harus kerjain kan. Ada yang balesin nggak? Ada. Siapa? Mbak Munawaroh Milan. Jadi Mbak Dewi ini kebetulan kan sebenarnya yang ditelepon Mas Didik kan. Tapi ya sudah kita bawa bikinin konten lagi. Jadi kemudian pesannya dihapus. Pesannya dah. Oh, ini nomor transfernya tadi dihapus ya? Iya, nomor transferannya. Oh, Jadi ada curiga. harusnya kita di screenshot. Aduh, iya tadi Mas. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi gini ya teman-teman, kalau menerima hadiah-hadiah dan tiba-tiba kayak gitu kita kerjain ganti gitu loh. Kalau kuat, kalau nggak kuat blok. Kalau nggak kuat blok, nggak entahan blok. Kalau nggak apa ibaratnya mau, kalau saya sih ya jadi konten pastinya. Dan ini kan buktinya ada di sini gitu loh. Jadi kembali lagi saya ngerasa bahwa sekarang mode penipuan kita itu sudah banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya ini tadi berkedok artis YouTube, ya kan. Apalagi kayak benar-benar meyakinkan. Untung Mas Dede udah paham ya, udah tahu. Nah ini pas video call ya Mas. Tapi kan ini blur. ya nggak apa-apa. Jadi ini di pas video callnya ini di sini nih. Jadi di screenshot video callnya keren kan. Ini jadi siapa yang nggak tahu ini wajahnya siapa ya kan. Nah kita ya sekali lagi ini kedok. Ya saya nggak bicara artis itu yang bohong nggak. Tapi ini adalah kedok. Jadi banyak artis-artis YouTube bikin giveaway dan bagaimana caranya memanipulasi. Persoalannya adalah masnya dapat 100 juta tapi suruh bayar 3.750.000 gitu loh. 100 juta itu orang bayangin, wow, gede. Lumayan lah keluarin 350, tapi ya orang dapat hadiah kok kita disuruh bayar. Alasannya pajak, undian lah, ABCD lah, bla 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 bla, macam-macam enggak jelas ya. Jadi saya cuman lebih menyarankan teman-teman ketika ada nomor, ada tawaran, ada apapun, siapapun, ketika teman-teman melogika, itu ndak masuk logikanya, nggak usah dilanjutin. Tapi kalau yang lebih aman, nggak kenal blok, selesai, matikan. Jadi ini aja ya, ini bukti salah satu. Ini kita nyantein ya, nggak diblok, biarin. Coba sampai sejauh mana dia. Karena kita laporan ke polisi pun itu bisa diselesaikan penipuan. Cuman kan karena kita belum bayar. Nah, jadi belum jadi korban. Nah, buat teman-teman semuanya apapun ceritanya, wis pokoknya penipuan berkedok apapun, wis sekarang serba nggak jelas ya. Kan nggak masuk akal. Kalau misalkan kayak door prize undian itu apa? Misalkan kayak tiap Dirgahayu kan perayaan Indonesia kan ada door prize kan itu udah pasti gitu kan. Kan ini nggak pasti, nggak masuk akal juga. Toh juga dibilangin ya udah bagi dua aja. Kan secara logika mau dong bagi dua, nggak apa-apa sama dia juga. Tapi kan ini nggak mau. Kan di situ ada hal yang sesuatu gitu. Cuman kok ya ada pikiran bagi dua bareng. Transferan kita bagi dua. Bagi dua aja, 50-50 nggak apa-apa. Saya mah kan saya sombong dikit sih pas kerja. Kan saya di sini juga masih kerja. Nggak apa-apa bagi dua. Cuman setiap mau ditipu nggak bisa ya.
Imannya kuat, doa ibu. Doa dari ibu. Enggak, karena dia kerja di kelenteng. Enggak makan daging. Iya, salah satunya, Mas. Jadi bisa ngendaliin emosi gitu. Aduh teman-teman semuanya ini. Lucu kemarin tuh, Mas. Ini pengalamannya Mas Ade ya. Jadi penipuan. Jadi buat teman-teman sekalian, apapun ceritanya, apapun modelnya, tawaran-tawaran yang mau ngasih imbalan lah, tetek bengek entut goreng itu bullshit. Sebenarnya awalnya kalau misalkan pas Mas Baimnya video call gitu, Mas, terus ditanya kabar, nyambung lah ngobrol. Nah, kan ada rasa percayaan juga. Ini kan pas ditanya nggak nyambung. Tanyanya apa, jawabnya apa. Berarti itu rekaman video. Iya, jadi curiganya saya ke situ. Oh, ini rekaman video. Oh, mana ada juga nggak ngikutin YouTube-nya kan, nggak subscribe YouTube-nya, nggak pernah komen. Ujung-ujungnya ada SMS kayak gitu. Kan iya kan ada. Dan itu nomor Indonesia apa nomor Hongkong? Nomor Indonesia. Oh ya, nomor Indonesia. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan dengan kalau nggak nomor Indonesia. Jadi istimewa ya, luar biasa. Ya ini lumayan loh, 3.750.000 ya. Tuh 2 minggu gaji 2 minggu. Ngomong sekarang penipuan ya. Mungkin sampai yang mengalami ada pesan-pesan nggak, Mas? Nah ya, buat yang lainnya hati-hati gitu kalau misalkan nomor yang tidak dikenal terus tidak masuk akal juga ya, lebih mewanti-wanti lah supaya jangan terlalu ambisi langsung transfer gitu. Jangan tamak ya. Jangan tamak. Jangan tamak dan serakah. Karena akar dari persoalan penipuan itu tamak. Terus satu juga, kalau misalnya ada teman-teman yang mau pinjam data, itu pasti menurut saya unlogical kalau tidak ada transaksi, ada diskusi. Misalnya ya udah nanti pakai datamu tapi kita bagi 2 bayarnya. Nah, itu satu. Ya sudah, aku cuman pinjam datamu, aku yang bayar. Kamu nanti tak kasih begitu cair langsung 4.000. Yang dipinjam 35.000. Kita cuman dapat 4.000. Terus sisanya kita bayar sak bungane, double duitnya digo mlayu sama dia. Nah, hal-hal seperti itu gitu loh, negosiasi dan diskusi. Makanya untuk memangkas itu semuanya, sekali lagi, begitu ngomongin masalah uang, begitu ngomongin masalah data, paspor dan semuanya, hapus pertemanan, buang jauh-jauh. Apalagi teman gitu, di keluarga juga kan uang lah. Iya, keluarga tapi orangnya uang kan bukan. Boleh laporkan ke saya, tak bikinin konten. Saya mau Pak pakai data saya buat minjem gitu. Dia nyari saya nanti langsung, sini Mbak masuk konten dulu. Oke ya teman-teman semuanya, sekali lagi berhati-hati. Saya kan maksudnya ke Mas Andro itu supaya kan Mas Andro ya udah masuk publik gitu kan, jadi yang nonton enggak juga lebih wanti-wanti, maksudnya lebih yang nonton kan, oh sih ada yang pernah kayak gini alurnya kan tahu jadinya. Ya kalau saya sih kepingin sampean juga jadi YouTuber. Ya. Jadi semakin banyak orang yang mengabarkan berita baik, menginformasikan berita-berita baik, itu semakin iklim itu baik. Makanya kita menghindarkan banyak-banyak penipuan, menghindarkan banyak-banyak masalah itu dengan nge-share sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Dan kita harus bikin. Dan kan nggak banyak. Kan belum tentu juga semua nonton punya saya, nonton punya walaupun ya sekali lagi tidak ada kewajiban, tapi apapun ceritanya, kalau kita menyebarkan berita yang baik agar orang lain juga jangan sampai mendapatkan berita yang buruk, kan itu sebuah usaha. Ada nilainya menurut saya. Ya sampean juga kayak job cowok dan semuanya. Kemarin juga ada yang nge-share di TikTok. Ini ada job cowok di TikTok, terus laki-lakinya sudah nyampe di Hongkong, terus direkam. Nah, kayak gitu kan menimbulkan kepercayaan yang nggak ngerti dan nggak tahu. Iya. Dan itu menjadi bahaya. Saya juga mau bikin nanti di TikToknya itu saya blur tapi mukanya memang nggak boleh kan, karena memang kita tidak terbukti apakah itu penipuan dan tidak. Tapi kan kita harus mewaspadai, kita tutup mukanya semuanya. Setelah kita tutup kan nggak bisa dikenali, tapi mereka alih-alih menggunakan nyampe di bandara, padahal entah bekerja entah enggak. Jadi itu jadi digunakan. Makanya untuk memastikan, jadi bentuk-bentuk video yang seperti itu, karena kalau kita buremkan mukanya, blurkan wajahnya, nggak ada masalah sekali lagi. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap
modus-modus penipuan yang luar biasa, caranya canggih. Kalau mau uang ya kerja. Iya, yang jelas kalau kata filosofi itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu pasti kalau kejahatan itu ada sesuatu yang tidak bisa dilogika. Itu saja dari saya. Kalau dia sampai kejahatannya menggunakan logika tepat, berarti benar-benar yang bertindak jahat ini orang pintar. Makanya kita jangan sampai dipinterin oleh para penjahat sama penipu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.